Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami kembali boleh mendengar renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi juga umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, jangan dilupakan. 1 Tawarik pasal 11 ayat 10 dan 26. 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat 10 dan 26. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bagaimana perjalanan kisah Daud sampai akhirnya ia menjadi seorang raja. Bahkan kalau kita membaca dari awal kisahnya, kita pun tahu bahwa keberhasilan yang diperoleh Daud dimulai dari kesetiaannya menggembalakan ternak milik orang tuanya Isai. Walau hanya 2 dan 3 ekor saja. Sampai akhirnya Daud dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Menariknya, hal yang membuat Daud berhasil ternyata bukan saja karena ia telah setia pada perkara kecil, bukan juga karena ia tidak pernah menyerah untuk melakukan hal terbaik semasa hidupnya di hadapan Allah. Tetapi juga karena ada orang-orang yang dikirim Allah untuk membantunya menggenapi rencana Allah. Dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan rekan-rekan yang penuh dedikasi, para pahlawan yang gagah perkasa yang berjuang supaya Daud menjadi raja seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Pahlawan-pahlawan Daud tidak hanya berani dan ahli dalam perang, namun mereka juga menunjukkan kesetiaan dan kasih yang rela berkorban, seperti ketika Daud berkata ingin minum air. 1 Tawarik 11 ayat 6 sampai 19. Tapi saya baca di ayat yang ke-16 sampai 19 saja. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya. Dan ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Ayat yang sama juga dicatat dalam 2 Samuel 23. Tanpa perjuangan dan pengabdian semua orang ini, tidak mungkin Daud berhasil. Besar atau kecil peran para pahlawan Daud ini sewaktu berperang, mereka tetaplah wujud lain dari penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi Daud. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan pun mengirimkan orang-orang yang menolong kita dalam meraih kesuksesan. Pahlawan atau orang tersebut bisa saja orang tua, pasangan hidup, saudara,
rekan kerja, ataupun juga keluarga di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan untuk menolong kita mencapai janji dan kehendak Tuhan. Mereka adalah bentuk penyataan kasih Kristus yang dinyatakan atas hidup kita. Oleh karena itu, mari menghargai kesetiaan dan ketulusan kasih mereka dengan lebih lagi mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Sekalipun mungkin ada gesekan-gesekan, tidak selalu sependapat dan hal-hal lainnya, tapi dengan mereka lah karakter kita terbentuk dan kita bisa mencapai janji Allah. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita pernah mendengar, banyak orang ingin menjadi kura-kura di atas pagar. Kura-kura yang bangga dan sombong bisa bertengger nyaman di atas pagar yang tinggi. Mungkinkah seekor kura-kura bisa naik sendiri ke atas pagar yang tinggi kalau tidak ada yang membantu mengangkatnya? Dalam keberhasilan yang sudah dicapainya, Alex Haley, penulis Ruth, memang layak untuk berbangga diri. Namun ketika kebanggaan itu mulai meninggi, maka Alex segera memandang sebuah lukisan kura-kura yang duduk di atas pagar yang digantungnya di dinding kantornya, untuk mengingatkannya akan sebuah pelajaran penting yang diperolehnya dulu tentang sikap hidup dan kerendahan hati. Alex seolah-olah berkata, jika kita melihat kura-kura di atas pagar, maka kita akan tahu bahwa ia dapat naik ke sana karena mendapat pertolongan dari seseorang. Setiap kali kita mulai berpikir, wow, hebat sekali hasil pencapaianku, wow, hebat sekali hasil kerjaku. Mari kita melihat gambar itu dan menolong kita untuk mengingat bagaimana kura-kura itu, yaitu saya sendiri, naik ke atas pagar dalam kurung posisi dan keberhasilan. Menjadi sadar karena ada orang lain yang juga menolong saya berada di sana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah melupakan mereka yang Tuhan pakai untuk membawa kita naik, dan biar dengan pertolongan Roh Kudus penolong itu kita akan terus bisa mengingat jasa-jasa mereka yang Tuhan kirim untuk membantu kita naik atau mencapai puncak dari prestasi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini, yang terus mengingatkan kami sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kehidupan kami, baik itu keluarga, teman, saudara seiman, untuk membantu kami semua untuk bisa berada di puncak keberhasilan. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, biar kami tidak pernah melupakan mereka, tidak juga mengabaikan apa yang mereka sudah lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih sepanjang hari ini, berkati apa yang kami kerjakan, dan kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengaruniakan keberhasilan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.